Ya, kita lanjut sekarang. Tadi rusak total itu bukan begini, bukan begitu. Sekarang rusak total itu adalah, nah ini definisi yang benar ya. Rusak total itu bisa ditinjau secara positif, secara negatif. Secara positif artinya selalu dan semata-mata berbuat dosa. Manusia berdosa selalu dan semata-mata berbuat dosa. Meskipun telah dinyatakan bahwa manusia natural, yaitu manusia yang belum dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dapat melakukan kebaikan yang relatif, perlu ditekankan kembali bahwa bahkan kebaikan relatif secara fundamental bukan kebaikan sejati dalam pandangan Allah. Jadi biarpun lihat dua ini tadi, ada kebaikan relatif, tapi itu bukan kebaikan yang sungguh-sungguh sejati dalam pandangan Allah. Alasannya adalah sebagaimana dinyatakan oleh pengakuan iman Belgia. Tidak ada motivasi kasih dan iman dalam kebaikan itu. Tidak ada, maka tidak bisa disebut atau dianggap baik. Dalam kenyataannya, kebaikan relatif ini pada dasarnya dan dalam pengertian yang terdalam tidak lain adalah dosa dan kejahatan. Kerusakan total berarti bahwa manusia tidak pernah dapat melakukan kebaikan secara fundamental untuk menyenangkan Allah, dan bahwa pada kenyataannya manusia selalu berbuat jahat. Alkitab berikan kesaksian tentang ini. Kejadian 6 ayat 5, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini ayat segala ya, semata-mata. Lalu selalu semata-mata. Ini tiga kata ini sebenarnya pengertiannya sama, tapi ditumpuk tiga untuk menyatakan betul-betul mutlak, segala, selalu, semata-mata membuahkan ya kejahatan. Kejahatan telah menembus sampai bagian terdalam dari manusia. Bukan hanya sampai hatinya, bukan hanya sampai pemikiran hatinya, tapi bahkan sampai kecenderungan hatinya. Dan cenderung itu artinya condong, berat sebelah. Jadi manusia tidak lahir netral, tapi manusia sudah lahir dengan kemiringan kepada kejahatan. Makanya tidak perlu ada kursus kejahatan. Ya, itu karena kita sudah cenderung ke sana, otomatis pembawaannya lebih ke arah kejahatan. Ya, ke arah kejahatan. Bahkan menurut Alkitab, kecenderungan yang paling dalam ini terus-menerus sepanjang waktu. Kejadian 8 ayat 21 menambahkan satu informasi bahwa keadaan ini terjadi pada manusia bukan hanya pada saat manusia telah dewasa, tapi sejak kecil. Kejadian 8:21, yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Makanya anak-anak itu tidak perlu latih mereka egois ya. Tapi coba siapa kasih ajar mereka berkelahi sama adik? Ya. Coba tanya Pak Alfons, pernah ajar anak-anaknya untuk baku rabek? Kan tidak. Tapi kok ada ya? Secara egois. Saya pernah baca buku, seorang mengatakan, saya heran ya melihat dua anak saya yang kembar, kakak adik, yang sekian lama baku sayang, satu kali ada satu mobil, sudah satu mobil mainan, tapi yang kakak merampas punya adik, yang adik tarik begini, yang kakak tempelin adik. Sejak kapan dia tahu kejahatan seperti itu? Tidak, itu karena kecenderungan hati sejak kecil sudah pada kejahatan. Nanti baru berbuah melalui perbuatan. Makin dewasa, makin banyak buahnya. Umur makin panjang, makin banyak buah kejahatannya. Ya,
Jadi orang yang panjang umur itu dosanya lebih banyak itu. Kalau tidak born again. Ya Opa ya. Bersyukur kalau sudah born again, buah kejahatannya dikekang, buah kebaikannya bisa bertumbuh. Tapi kalau orang sampai umur panjang tapi tidak lahir kembali, wah, mending mati cepatlah supaya masuk neraka agak enak. Makin panjang umur dosa, makin banyak masuk neraka lebih panas. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kesaksian sebagian orang Kristen mendukung pernyataan Yeremia. Bahkan ketika seorang telah menjadi Kristen sehingga mengenal kebenaran, keadaan hatinya yang munafik, licik dan jahat tetap mengejutkan. Makanya jangan heran dalam gereja kita masih ketemu orang licik. Ya, kita masih ketemu orang yang munafik ada dalam gereja. Bisa ada. Bahkan pendeta bisa licik. Saya barusan ditanya di grup tanya jawab itu. Setelah bertanya orangnya japri, saya tanya, karena apa? Dia tanya, apa artinya persembahan buah sulung? Apakah itu penerapannya dalam perjanjian baru? Apakah itu berarti bahwa gaji pertama kita itu harus diserahkan semua pada Tuhan? Ya. Lalu setelah percakapan panjang lebar dengan saya, lalu dia bilang, soalnya dalam satu gereja, ya, yang dia ada di sana, pendeta mengajarkan bahwa buah sulung itu adalah gaji pertama waktu dia bekerja, dan karena itu pada saat orang itu bekerja, gaji pertama ditagih oleh pendeta. Ya, pendeta suruh bayar seluruhnya. Tanya dia gaji berapa dan serahkan semua. Jadi ditanya, terus nanti kami makan apa? Ya, so cilaka itu memang licik itu. Ya, termasuk yang tagih-tagih persembahan persepuluhan. Memang persembahan persepuluhan itu wajib kita berikan, tapi tidak perlu gereja harus mencatat dan menagihnya. Dan saya tahu ada gereja di Kota Kupang ini yang catat lalu tagih. Ya, mereka punya ini, sudah bayar persepuluhan tak? Ini kalau transfer kirim bukti transfer, di checking ini sudah, yang ini belum. Nah, sudah pakai tagih lagi, kasih bukti transfer lagi, cilakanya persepuluhan itu adalah milik pendeta. Wih, enak sekali dia. Ya, enak sekali. Kelicikan-kelicikan seperti itu juga mencengangkan kita, ya, mencengangkan kita. Tapi tidak usah heran, ya, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu, ya. Kata Amsal berapa, Pak? Ya, Pak Rio, Amsal berapa? Ya, itu peribahasa, bukan Amsal. Orang buang alat berat saja, turunkan ke dasar laut, begitu dia kena, langsung angka menunjukkan dalam berapa. Dalam laut bisa diduga, tapi dalam hati, wah. Pemazmur menulis bahwa kerusakan total ini menjangkau bahkan sampai pada bayi-bayi. Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku dipidanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini tentunya bukan berarti bahwa hubungan seksual adalah dosa. Tapi ayat ini menyatakan bahwa sejak dalam kandungan dan sejak dilahirkan, manusia telah tercemar oleh dosa karena kejatuhan Adam. Dengan nada yang sama, Paulus mengutip Mazmur 14 dan 53. Dia mengutipnya dalam surat Roma, ya, pasal 3, 10, 12, 18. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah.
Semua orang yang telat, semua orang menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi kerusakan total ini lebih bersifat ekstensif daripada intensif. Manusia tidak melakukan dosa dengan cara yang ada, dan juga tidak sampai pada cara yang terburuk, dan bahkan manusia mampu melakukan sejumlah kebaikan yang relatif. Tapi dalam semua yang dilakukan itu, dia berbuat dosa, dia tidak dapat melakukan satu hal yang benar-benar menyenangkan Allah. Itu mustahil. Melakukan perbuatan yang benar-benar menyenangkan Allah. Karena itu ya, kalau saudara bukan Kristen sungguh-sungguh, mustahil menyenangkan Allah. Biarpun nyanyi sampai mabok, menyenangkanmu, ulang sekali lagi ya, sampai 7 kali ulang pun kalau belum percaya Yesus tidak mungkin menyenangkan Allah. Pak Sony bisa khotbah itu, menyenangkan Allah. Bagaimana cara menyenangkan Allah? Pertama, saudara harus percaya Yesus. Ya, kedua, taat firman Tuhan. Sudah, khotbah pendek itu 2 sudah ya. Nah, itu penginjilan itu. Kemarin di Bali juga saya diminta khotbah, ya. Hidup bahagia. Ya. Bagaimana supaya hidup kita bahagia? Nomor 1, Anda harus punya Yesus. Itu poin pertama. Kenapa punya Yesus jadi sumber bahagia? Karena dia memberikan jaminan hidup kekal. Yang kedua adalah dia berjanji memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti dunia ini. Kalau punya jaminan, apa yang dikhawatirkan? Ya, saya pernah pinjam mobil orang, tiba-tiba diseret, patah spionnya. Begitu patah spionnya, saya sudah ketakutan. Aduh, ini nanti dia bilang apa, dia marah dan sebagainya. Begitu datang saya kasih tahu ini spionnya patah, dia bilang tidak apa-apa. Saya ganti ya, tidak usah, tidak apa-apa. Tenang-tenang saja. Kenapa Pak? Tidak usah khawatir. Ini mobil sudah asuransi. Ya, malah agak kurang patah, dia patahkan tambah, lapor supaya asuransi ganti. Kenapa aman-aman saja? Karena ada asuransi. Asuransi itu kan jaminan. Blessed assurance, Jesus is mine. Ya, suatu jaminan yang terberkati bahwa Yesus itu jadi milikku. Ya. Karena itu maka saudara kalau punya Yesus, saudara punya jaminan hidup kekal. Maka apa yang perlu ditakutkan dalam dunia ini? Saudara pasti aman dan sejahtera. Karena punya Yesus, punya jaminan. Selain itu dia berjanji memberikan damai yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jadi syarat untuk bahagia, pertama Anda harus punya Yesus. Syarat kedua adalah jangan hidup dalam dosa. Biar Anda sudah punya Yesus tapi tetap berbuat dosa, damaimu pasti hilang. Kenapa? Karena dosa menjadi penghalang hubunganmu dengan Allah. Yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu ialah segala dosamu, sehingga dia tidak mau mendengar doamu. Daud waktu berzina dengan Batseba, membunuh Uria dan menyembunyikan dosanya. Dia bilang, tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku kering dan seterusnya. Itu gambaran penderitaan. Begitu dia sudah mengaku dosanya, dia bilang, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang pelanggarannya tidak diperhitungkan Tuhan. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Kalau begitu Anda tidak boleh hidup dalam dosa. Dan yang ketiga, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup Anda. Banyak orang itu tidak bahagia itu karena khawatir terlalu banyak. Ya. Tapi kalau kamu bisa hidup dengan pengharapan penuh percaya, apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan pelihara. Tidak ada uang Tuhan pelihara. Ya. Bahaya pun Tuhan pelihara. Susah bagaimanapun, ini semua dalam skenario Tuhan. Wah, apa yang bisa buat kamu tidak bahagia? Makanya orang bisa aman dan sejahtera walaupun di tengah badai. Desti mau daftar sekolah teologi, butuh uang 750.000. Bapak, saya sudah cari uang pinjaman tapi tidak ada. Saya berdoa. Sudah berdoa Bapak tapi belum ada. Berdoa terus.
sampai dapat. Karena mustahil Tuhan tidak. Kan mintanya lagi bukan minta untuk kepentingan diri sendiri, minta untuk bisa sekolah dan belajar. Ya, ada amin Desti? Amin. Ada amin Forte? Amin. Ya. Sampai mana? Ya. Nah, itu secara positif ya. Jadi bisa secara positif adalah bahwa manusia selalu dan semata-mata berbuat dosa. Lalu secara negatif artinya ada ketidakmampuan total. Rusak total. Itu berarti juga tidak mampu secara total. Cara lain menjelaskan tentang kerusakan total adalah dengan menyebutnya sebagai ketidakmampuan total. Pada kenyataannya banyak orang yang lebih menyukai istilah ini daripada istilah rusak total. Karena rusak total memberi kesan manusia telah menjadi seburuk yang dimungkinkan. Akan tetapi istilah ketidakmampuan total juga dianggap memberi kesan yang terlalu negatif. Istilah ini menyarankan bahwa keberdosaan manusia adalah lebih merupakan adanya kekurangan pada manusia daripada karakteristik yang positif. Tapi istilah ini berguna untuk menjelaskan fakta mengenai ketidakmampuan manusia untuk melakukan, memahami, bahkan menginginkan kebaikan. Jadi, apa artinya manusia berdosa mempunyai ketidakmampuan total? Ini ada 3. Pertama adalah manusia itu tidak mampu melakukan kebaikan. Lalu yang kedua, manusia itu tidak mampu memahami kebaikan. Dan yang ketiga, dia tidak menginginkan kebaikan. Ini artinya ketidakmampuan total. Tidak mampu melakukan kebaikan, tidak mampu memahami kebaikan, dan bahkan tidak mampu menginginkan kebaikan. Itulah ketidakmampuan total. Sekarang kita lihat satu-satu. Tidak mampu melakukan kebaikan. Apa artinya ini? Dalam pengakuan iman Belgia, dia bilang begini: manusia tidak mampu untuk melakukan apa yang benar-benar baik. Ingat, kebaikan sejati adalah satu, lahir dari iman sejati. Kedua, sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, untuk kemuliaan Tuhan. Ini kebaikan sejati. Nah, manusia tidak mampu melakukan apa yang benar-benar baik. Memenuhi 3 persyaratan ini tidak bisa. Kita bicara manusia sebelum lahir kembali. Ya. Dalam Canon Dort dibilang begini: semua orang tidak mampu melakukan kebaikan yang menyelamatkan. Tidak bisa. Nah, berbicara mengenai ketidakmampuan moral secara total pada orang yang belum dilahirkan kembali untuk melakukan kebaikan, Yesus mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya ayat 16 Matius 7. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Ini Yesus itu memang guru yang hebat itu ya. Dia mengajar memakai analogi-analogi yang ada. Lalu dia jawab sendiri. Ayat 17-18. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi ada 2 pohon. Pertama itu adalah pohon baik. Lalu ada pohon yang tidak baik. Pohon yang baik tak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Dan pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon tidak baik menghasilkan buah tidak baik. Tapi kalau pohonnya tidak baik, tak mungkin menghasilkan buah yang baik. Orang berdosa itu pohon baik atau pohon tidak baik? Kita semua pohon tidak baik. Bagaimana bisa menghasilkan buah baik? Kalau ada pohon tidak baik, yaitu orang berdosa, yang menghasilkan
ya, buah yang baik, artinya Tuhan Yesus sedang mengajar salah atau berbohong. Tapi itu tidak mungkin. Jadi betul-betul orang berdosa tak mungkin melakukan yang baik. Dengan kata lain, orang yang belum lahir kembali tidak dapat melakukan apa yang benar-benar baik. Menulis dengan nada yang sama, Paulus menyatakan 1 Korintus 12:3, tidak ada seorang yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kamu sampai mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, ini ngaku sungguh-sungguh loh ya, bukan ngaku di mulut saja. Ngaku sungguh-sungguh. Kalau kamu bisa mengaku Yesus sungguh-sungguh, itu berasal dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang membuat kamu bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak kerja, kamu sendiri saja tidak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bayangkan, mengakui Yesus sebagai Tuhan saja kita tidak mampu. Sehingga perlu pekerjaan Roh Kudus supaya kita mampu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena itu jangan heran kita khotbah kayu batu patah pun, ya, menang berdebat pun, tapi kalau Roh Kudus belum mengerjai orang itu, ya dia tidak bisa percaya. Pada waktu saya menjelaskan Allah itu Tritunggal, satu hakikatnya, tiga pribadinya. Tiba-tiba seorang Islam berkata, Anda ini sedang memfitnah Allah. Fitnah bagaimana? Karena di dalam ilmu psikologis, orang-orang yang agak gila itu sering disebut berkepribadian ganda. Jadi orang yang berkepribadian ganda saja itu dua, itu sudah dianggap agak orang setengah gila. Tapi Anda bisa bilang Tuhan itu tiga pribadi. Lebih dari dua kepribadian. Berarti ini lebih gila ini. Anda menganggap Tuhan itu gila, ini fitnah terhadap Allah. Saya bilang Anda itu otaknya tidak sampai. Karena biarpun kita omong di sini tiga pribadi, istilah pribadi yang dipakai dalam Tritunggal dengan istilah kepribadian ganda dalam ilmu psikologis katanya sama, tapi makna beda. Karena dalam Tritunggal itu betul-betul tiga pribadi dalam pengertian tiga orang dalam tanda petik. Tapi orang berkepribadian ganda itu bukan berarti dia betul-betul ada dua orang, dia satu orang, tapi ada jiwanya yang berbeda, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Jadi disebut kepribadian ganda. Bukan berarti dia mutlak betul-betul ada dua pribadi di situ. Istilahnya sama, tapi pengertian beda. Susah ya menjelaskan orang begitu ya. Tapi kalau Roh Kudus memang belum bekerja, ya susah. Ya. Tapi orang jahat bagaimanapun juga kalau Roh Kudus mencerahkan dia, jadi dia. Tapi ayat ini mau mengatakan bahwa untuk bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan pun kita orang berdosa tidak sanggup. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Pada kesempatan lain, Yesus menyatakan rahasia kehidupan Kristen. Berdiamnya Kristus di dalam diri kita. Yohanes 15. Dia menggunakan ilustrasi pokok anggur dan ranting-rantingnya mengenai ketidakmampuan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yesus menyatakan ayat 4 dan 5. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri, jikalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itu menyatakan bahwa ya, orang hanya bisa berbuat baik kalau dia ada dalam Yesus atau dalam hubungan dengan pokok anggur itu. Jadi itu artinya di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, itu memaksudkan ketidakmampuan total.
Dalam pernyataan-pernyataan yang serupa dengan ini, Paulus menyangkal kemampuan orang-orang Kristen untuk melakukan kebaikan ketika dia menulis dalam Roma 8 ayat 7 dan ayat 8. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah, dan ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Jadi orang yang belum percaya Yesus tidak mungkin berkenan pada Allah. Biarpun satu hari teriak Allahnya sekian kali, tapi tidak mungkin berkenan pada Allah. Ya. Itu juga berlaku bagi kita yang Kristen KTP ya. Berapa kali pun kita pergi ke gereja, berapa kali pun kita melayani Tuhan, tetap tidak mungkin berkenan. Mari kita ulangi deskripsi rangkap 3 mengenai kerusakan total dan ketidakmampuan total. Orang yang belum lahir kembali berseteru terhadap Allah, dia tidak taat kepada hukum Allah, dan tidak mungkin melakukan kebaikan sejati yang berkenan pada Allah. Ya, tidak mampu total artinya tidak bisa melakukan kebaikan. Kedua, tidak mampu memahami kebaikan. Ya, manusia bukan saja tidak mampu melakukan kebaikan, dia bahkan tidak mampu memahami kebaikan. Ini sama butanya dengan Siplos, makhluk raksasa bermata satu dalam mitologi Yunani, dengan satu mata yang terbakar. Lydia misalnya mendengar Paulus memberitakan Kristus di tepi sungai di Filipi. Hanya setelah Tuhan membukakan hatinya, baru dia dapat memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Kisah 16-14. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengar. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah pada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Mengapa dia memperhatikan kata-kata Paulus? Tuhan buka hati. Kalau sampai Tuhan tidak buka hati, bahkan untuk memperhatikan khotbah saja itu susah. Ya, itulah sebabnya orang Kristen KTP kalau banyak di dalam gereja, dia tidak akan mungkin memperhatikan firman Tuhan. 15 menit sudah tidak tahan, pantat panas. Ya, tapi kalau orang Kristen yang sejati, dia betul-betul merindukan firman. Tiap kali ada pemberitaan tentang firman itu kegirangan, ya, sukacita. Tapi kalau sampai banyak orang Kristen KTP itu susah. Ya. Maka seorang bertanya, Pak, bagaimana Pak supaya membuat jemaat mau mendengar firman Tuhan lama? Injili mereka dulu. Ya, injili mereka. Kalau tidak susah. Sebelum itu, jadi Lydia ini kan memperhatikan. Kebanyakan juga, bukan kebanyakan, semua kita bisa perhatikan firman sungguh-sungguh. Itu karena Tuhan buka hati. Sebelum itu pengertiannya gelap. Menurut gambaran Paulus tentang orang-orang kafir di Efesus. Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Semua orang yang berdosa, pengertiannya gelap. Atau menurut ilustrasi lain dari Paulus, suatu selubung yang menutup hatinya mencegah dia melihat kebenaran. Tapi ketika Allah bekerja dalam hatinya, dia dapat memberi respon kepada pemberitaan Paulus. 2 Korintus 3 ayat 14-16. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada. Jadi itulah sebabnya ya, orang Yahudi ini pegang Alkitab perjanjian lama, baca-baca sampai hari ini tidak percaya Yesus juga. Kenapa? Selubung masih ada. Saya beberapa minggu lalu sempat kaget ya, ada orang bertanya pada saya,
bagaimana penilaian dan pendapat Pak Esra tentang gerakan Yudaisme di NTT. Terus dia berikan link. Loh, saya klik di sana. Loh, benar. Di NTT, di Kupang sudah ada pusat Yudaisme, agama Yahudi. Dan ada rabinya di sini. Ya, ada rabinya di sini. Lalu saya share di grup, Pak Eston kasih ini pimpinannya ada di Kupang sini, di alamat Facebooknya ini. Ini dikasih, saya lihat. Oh betul, saya lihat memang dia tinggal di Kupang. Saya lupa namanya. Tapi itu pimpinan Yahudi, ya, yang mau datang untuk menyebar agama Yahudi dan menyatakan siap untuk berdiskusi dengan siapa saja tentang agama Yahudi. Dan notabene mereka tidak percaya Yesus. Lalu saya bilang, ini artinya kita siap mengulang perdebatan abad pertama. Karena debat abad pertama itu antara orang Kristen yang Yahudi seperti Apolos, kisah 18:28, dia membuktikan depan umum dan meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu Mesias. Ya, maka pertanyaannya, menurut orang Kristen Yesus itu Mesias. Tapi menurut orang Yahudi, Yesus itu Mesias palsu. Bukan Kristus yang sesungguhnya. Kristus ada, tapi bukan Yesus dari Nazaret. Wah, itu sudah panjang itu. Lalu Rabbi Tovia Singer, tadi baru saya dapat WA, diskusi terbuka bersama Rabbi Tovia Singer di Jakarta tanggal 24 Februari. Siapa saja boleh daftar, silakan nama ini dan datang pada acara diskusi terbuka lawan Rabbi itu. Nah, ini kita kalau kita mau menghadapi mereka, mesti tahu bahasa Ibrani nih. Karena kalau omong perjanjian lama itu bahasa mereka. Ya. Kalau mereka omong bahasa Ibrani, kita buta tuli di situ sudah kita habis. Ya. Karena apa? Pasti harus main bahasa Ibrani perjanjian lama. Karena mereka kan tidak akui perjanjian baru. Kita tidak bisa pakai perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu mereka anggap bahwa itu adalah buku tambahan yang mereka tidak akui. Jadi kalau kamu mau berdebat membuktikan Yesus Mesias, ayo dari perjanjian lama. Tak usah pakai tulisan Paulus, itu kan garangannya Paulus, siapa dia? Ya. Makanya orang waktu kutip tulisan Paulus, Tovia Singer bilang, siapa itu Paulus? Siapa itu Matius? Siapa itu Markus, Lukas, Yohanes? Maaf, kami tidak kenal orang-orang itu. Mereka telah membengkokkan ajaran Yahudi yang sesungguhnya. Nah, itu. Maka buanglah perjanjian barumu dan berdebatlah dengan mereka pakai perjanjian lama. Dan kalau perjanjian lama bahasa Ibrani. Siapakah orang Kristen yang siap untuk itu? Ya. Lihat saja nanti. Ya. Nah, tapi kenapa? Kita punya alasan. Paulus menjelaskan kenapa sih sampai orang Yahudi kok baca Alkitab perjanjian lama kok tidak ngerti-ngerti. Karena apa? Tiap kali mereka membaca, ada selubung menutupi hati mereka. Kapan selubung itu diangkat? Dan hanya Yesus yang bisa angkat, baru orang bisa melihat kebenaran. Itu. Bersyukurlah dari jutaan umat manusia di muka bumi ini, saudara adalah orang yang selubung hatinya disingkapkan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak ada beda dengan mereka. Selama pelayanannya Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Yohanes 1:11. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Masalahnya bukan terletak pada pernyataan kebenaran. Sang kebenaran itu sendiri hadir di sana. Yesus adalah anak Allah yang berinkarnasi. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, tapi kegelapan itu tidak dapat memahaminya. Anak Allah mengadakan mujizat dan pemberitaan Injil kepada orang Yahudi, tapi mereka menghujat dia. Nah, kenapa sampai terjadi begitu? Yesus bertanya lalu menjawab, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Lo tidak mengerti-ngerti karena tidak bisa tangkap. Orang Yahudi dengar dengan telinga jasmani,
Tapi yang dimaksudkan Yesus adalah telinga rohani. Sebagaimana yang dikatakan pada kesempatan lain, Matius 13:14. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Melihat dan mendengar secara rohani, itu hanya mungkin dari Tuhan. Ini dapat menjelaskan kepada kita mengapa ada teolog-teolog, siswa-siswa Alkitab yang meskipun telah melewatkan sebagian besar masa hidup untuk mempelajari Alkitab, namun menolak Yesus Kristus sebagai Allah, Tuhan Juru Selamat mereka. Penolakan bukan disebabkan oleh kesaksian firman Allah yang sudah jelas itu, tapi disebabkan oleh kebutaan, kegelapan, kekerasan hati mereka. Bila seseorang belum dilahirkan kembali, dia tidak dapat mengerti. Makanya biarpun dosen teologi belum tentu orang percaya. Orang tamat sekolah teologi bergelar STH pun belum tentu orang percaya. Salah satu pasal yang dengan jelas sekali mengajarkan tentang ketidakmampuan manusia untuk memahami hal-hal ilahi adalah 1 Korintus 1 dan 2. Paulus mengatakan pemberitaan tentang salib, berita sentral kekristenan, merupakan kebodohan bagi orang yang akan binasa. 1 Korintus 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Mereka anggap itu hal bodoh. Coba kita beritakan Injil pada orang-orang Islam hari ini. Kan jawaban mereka mereka tidak bisa memahami mengapa menebus dosa sampai pakai salib segala macam. Tuhanmu kok tergantung di tiang jemuran, pakai kolor lagi. Kalau Yesus menyelamatkan diri sendiri saja tidak bisa, bagaimana bisa menyelamatkan kalian? Karena itu, padahal inti kekristenan, berita Kristen itu utamanya salib. Tapi itu dianggap kebodohan oleh dunia. Jangan heran, ya. Dengan hikmat mereka tidak dapat mengenal Allah. Bila manusia dapat mengenal Allah dengan hikmat sendiri, banyak orang berhikmat sudah jadi orang Kristen. Ya kan? Kalau orang bisa mengerti itu dengan hikmat sendiri, banyak orang pintar ini jadi Kristen. Kenyataannya banyak orang pintar juga tidak jadi Kristen juga. Ya. Tapi yang terjadi tidak demikian. Hal yang menyebabkan orang-orang berotak brilian tidak menerima kekristenan adalah karena akal budi semua orang telah jadi buta. Mereka hanya dapat melihat jika mereka dilahirkan kembali. Karena itu sebagaimana dinyatakan Paulus, manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena baginya adalah suatu kebodohan dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Dengan kata lain, tanpa Roh Kudus manusia tidak dapat memahami hal-hal dari Allah. Jadi orang berdosa berada dalam keadaan ketidakmampuan total. Satu, tidak mampu berbuat baik, berbuat kebaikan. Kedua, tidak mampu memahami kebaikan. Yang ketiga, manusia tidak dapat menginginkan kebaikan. Orang non-Kristen bukan saja tidak dapat melakukan sesuatu yang benar-benar baik. Dia bukan saja tidak dapat memahami kebaikan, tapi lebih buruk lagi, dia bahkan tidak dapat menginginkan kebaikan. Memiliki tujuan baik, namun tidak dapat mencapai tujuan tersebut merupakan satu hal. Ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang baik merupakan bagian dari kerusakan manusia. Memiliki tujuan yang baik, tapi tidak mampu untuk memahami tujuan itu sendiri merupakan hal yang sangat berbeda. Tidak adanya pemahaman yang merupakan bagian dari kerusakan manusia. Tapi bagian yang terburuk dari kerusakan total manusia adalah bahwa manusia natural bahkan tidak menginginkan kebaikan. Dia tidak peduli akan hal itu. Tapi pernyataan terakhir ini salah. Dia peduli. Dia membenci kebaikan. Dan sumbernya yaitu Allah. Tidak ada kerinduan akan Allah merupakan bagian yang terburuk dari kerusakan total alamiah manusia. Maksudnya Palmer begini. Ini sudah buruk, ini sudah buruk. Ini lebih buruk. Kalau sudah tidak lakukan, tidak paham, minimal ya menginginkanlah, ya. Tapi sudah tidak melakukan lagi, ya, tidak memahami, ingin saja tidak.
Ya. Kalau kamu tidak baca Alkitab, tidak paham Alkitab, minimal ada keinginan baca. Ini keinginan baca juga tidak ada, itu betul-betul buruk. Nah, tapi perhatikan kalimat terakhir dari Palmer. Tapi bagian yang terburuk dari kerusakan total manusia adalah manusia natural bahkan tidak menginginkan kebaikan. Dia tidak peduli akan hal itu. Tapi pernyataan terakhir ini salah. Maksudnya apa? Ketika Palmer mengatakan bahwa orang berdosa tidak peduli sama sekali pada kebaikan, dia langsung ralat. Oh, tidak, pernyataan ini salah. Sebenarnya orang berdosa peduli. Tapi pedulinya bukan peduli positif. Pedulinya peduli negatif. Peduli negatifnya adalah dia peduli. Dia membenci kebaikan dan sumbernya, yaitu Allah. Jadi di sini dia tidak menginginkan, ini bukan hanya pasif, tapi dia ada aktif di mana dia benci kebaikannya dan benci sumber kebaikannya, yaitu Allah. Ya, nah ini menunjukkan manusia betul-betul parah ini. Ketidakmampuan untuk menginginkan yang baik, khususnya menginginkan Yesus Kristus, dinyatakan secara tegas oleh Tuhan Yesus dalam pernyataan mengenai apa yang dapat dilakukan manusia. Dia berfirman, Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau orang bisa datang pada Yesus, itu karena Bapa yang tarik. Kalau Bapa tidak tarik, bisakah manusia dengan keinginan sendiri datang? Tidak bisa. Tidak bisa. Beberapa saat setelah itu dia mengulang kalimat ini. Yohanes 6 ayat 65. Tidak ada seorang pun dapat datang padaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi untuk datang pada Yesus butuh karunia dari Bapa. Berarti manusia tanpa Bapa, tanpa karunia Bapa, tak mungkin datang pada Yesus. Ya, kami di kuliah S3 sih ada juga pandangan-pandangan yang berseberangan soal ini, ya. Nah, tapi mereka menganggap, beberapa orang tetap menganggap bahwa manusia punya kemampuan untuk percaya. Tapi ya, kita tidak perlu berdebat lah. Memang orang bilang kalau sudah sampai kuliah S3 itu masing-masing sudah kokoh dengan pandangannya. Kalau ada yang berbeda-beda itu hanya sifatnya diterima sajalah sebagai referensi. Sama seperti waktu pelajaran mata kuliah namanya teologi senior teologi. Wah, itu dosen yang mengajar eskatologi premilenialisme semua lengkap itu. Ya, saya betul-betul belum ada mata kuliah yang saya perhatian seperti itu. Apalagi ini dosen ini pelit materi. Dosen yang lain boleh copy materi, ini tidak boleh. Ya, silakan rekam, silakan foto, tapi materi dari dia tidak. Jadi sepanjang dia kuliah tuh kita punya kamera semua siap. Slide tak, saya tak, terus. Karena memang bagus. Slide-nya, penjelasannya bagus dari sudut pandang premier. Ya. Tapi biarpun demikian tetap saya masih pada posisi amilenialisme. Saya tetap amilenialisme sampai ada yang menggugurkan pandangan saya. Sebelum itu, walaupun menarik, belum. Ya. Diikuti saja. Kita kuliah S3 itu, saya lihat-lihat dosen S3 itu enak, tidak repot-repot ngajar. Kita misalnya saudara semua ada mahasiswa S3, saya dosennya. Saya sudah bagi-bagi nih ya, dari buku Palmer, lu belajar bab 1, lu bab 2, bab 3, bab 4. Sekarang maju, seminar bab 1. Seminar, kuasai tulisan Palmer bab 1. Setelah itu sampaikan, lalu siaplah menjawab setiap serangan yang datang. Ya. Dan kedua, masing-masing kita semua ada, silakan memberi penilaian kepada tulisan Palmer dan berikan penilaian kepada
yang mempresentasikan. Selesai, bab 2. Begitu. Dosennya hanya nonton-nonton saja, ya, lihat-lihat gini-gini. Ya, dia ke sini. Selesai. Satu minggu tuh mulai start pertama. Masalahnya ini bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris pasar ini bahasa Inggris jurnal. Bahasa Inggris jurnal itu. Kepala sakit itu menerjemahkan. Saya sudah dibantu beberapa teman sini terjemah. Saya pikir mereka sudah bantu saya terjemahan. Di atas pesawat saya baca, mengerti, turun saya bikin presentasi. Di atas pesawat saya baca pun tidak mengerti apa yang terjemahan. Apa ini mereka terjemahkan ini ya? Baca kalimat terus tapi tidak ini. Akhirnya saya minta tolong adik saya Yutman. Sampai jam 4 pagi kita 2 kerja. Saya bayar itu. Biar adik juga bayar. Itu. Ini siapa yang terjemahkan nih kakak? Ya ada ini. Parah nih mah ya. Nah, kita perbaiki terjemahan satu-satu. Setelah diterjemahkan dia baru saya mengerti. Maksudnya penulis itu begini. Begitu ya. Baru sudah dia tidur jam 4, saya susun presentasinya sampai jam 5 pagi. Tidur jam 7 bangun, berangkat. Ya, kuliah dari pagi. Ya, presentasi. Itu kerjanya begitu saja. Sepanjang 1 minggu itu ya begitu saja. Ya. Tapi banyak buku kita habiskan. Nah, seperti ini bab 1 dipelajari ya, Desti, presentasi bab 1 ini. Saya kayaknya mau ikut gaya begini dulu ya. Ya. Cari satu buku Pak Lomi baca, pelajar 1 minggu itu ngajar kami. Mahasiswanya jadi pintar karena dia pelajari sungguh-sungguh, dia yang menyampaikan. Nanti satu titik saya suruh saudara semua begitu. Ya. Oke. Inilah kerusakan total. Manusia tidak dapat memilih Yesus. Manusia bahkan tidak dapat mengambil langkah pertama untuk datang pada Yesus kecuali Bapa menarik dia. Perhatikan kalimat ini. Manusia tidak dapat mengambil langkah pertama untuk datang pada Yesus kecuali Bapa menarik. Ya. Karena itu kita boleh KKR nggak apa-apa. Boleh tantang orang, segeralah ambil keputusan malam ini, datanglah. Ya, kita boleh berteriak begitu. Tapi di belakang semua itu kita harus sadar bahwa hanya yang ditarik Bapa yang bisa datang. Karena itu kalau khotbah-khotbah sampai mulut berbusa tidak ada yang datang, tak usah kecewa karena memang Bapak belum tarik. Kalau memang Bapak mau tarik, tidak perlu trik aneh-aneh, paksa-paksa orang maju, tidak perlu. Ya, khotbah saja. Makanya saya terlalu pusing. Siapa yang mau terima Yesus bakal berdiri. Tunggu, tidak ada. 5 menit lagi, tidak ada kita berdoa. Tidak ada, berdoa. Selesai. Begitu saja. Kenapa? Kalau tidak ada yang bangun, ya artinya Bapak tidak tarik. Lu mau paksa Bapak. Ya kan? Dan kedua, belum tentu tidak bangun artinya tidak percaya. Mungkin karena malu. Seperti saya khotbah di Hong Kong. Ya. Ada beberapa orang berjilbab ada di situ. Sementara saya khotbah, sekian orang berjilbab tinggalkan ruangan. Mungkin karena tidak tahan mendengar saya khotbah. Tapi ada satu tetap di situ. Altar call, yang lain maju dia tidak maju. Tapi sudah pulang dia tidak pulang. Lanjut pribadi dan dia mengaku dia mau terima Yesus. Dia mau terima Yesus, tapi kenapa tadi tidak maju? Saya rasa asing sekali dan takut. Ini bukan lingkungannya, ini bukan. Jadi dia tidak maju. Tapi ternyata Bapak menarik dia. Ya, jadi yang tidak maju di altar call belum tentu tidak percaya. Seandainya memang yang tidak maju semua tidak percaya, tidak, no problem. Tugas kita bukan membuat orang percaya. Tugas kita cuma menyampaikan. Makanya April ini saya jalan panjang. Ya, saya jalan panjang ini. 2-3 April saya Pekanbaru. 45 Medan, 6-7-8 Aceh, tanggal 10 Jakarta, tanggal 11 Malang, tanggal 12-13 Denpasar, tanggal 14 Surabaya, 15 masuk Kupang. Sampai selesai Pasca, Jumat Agung 21,
19, 21, begitu 21 selesai, lalu berangkat Tobelo 24-25. Ya, itu di lapangan sepak bola. 24-25, 26 saya masih pulang. 26 saya masih pulang karena ada pernikahan anaknya Pak Minggus. 27-28 hari Minggu, 29 berangkat lagi Manado. Nah, itu perjalanan saya KKR seluruh Indonesia ini, beberapa kota itu dalam edisi Pasca ini. Ya, tugasnya apa? Berapa orang bertobat? Tidak peduli saya. Yang penting sampaikan. Berapa yang ditarik Bapak, itu yang akan percaya. Ya, jadi jangan kecewa kalau sudah khotbah-khotbah orang tidak percaya. Petrus 1 kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Nuh 120 tahun berkhotbah, tidak ada satu orang bertobat kecuali keluarga. Bukti yang paling jelas tentang ketidakmampuan manusia untuk menginginkan yang baik dapat kita lihat pada ilustrasi Alkitab mengenai efek dari permulaan karya Roh Kudus. Pembaruan hati, kelahiran, penciptaan, dan kebangkitan. Istilah-istilah ini menyatakan secara jelas ketidakmampuan moral yang bersifat total. Contoh, dalam Perjanjian Lama, terjemahan bahasa Inggris, orang yang belum dilahirkan kembali dilukiskan sebagai yang berhati batu. Kalau terjemahan Indonesia bilang berhati keras. Terjemahan Inggris itu berhati batu. Hati batu adalah hati yang mati, tidak dapat berbuat apa-apa, suatu ketidakmampuan total. Tapi Allah berfirman, Dia akan melahirkan kembali umatnya, Dia memberikan roh yang baru kepada mereka, maka mereka akan memiliki hati dari daging. Artinya hati yang hidup. Setelah itu, mereka akan berkemampuan untuk ikut Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengubah hatinya, itu hati batu. Mati, tidak bisa bikin apa-apa. Kalau sampai saudara bisa ikut Tuhan, artinya hatimu telah diubahkan jadi hati daging, hati yang hidup. Yesus menggunakan analogi kelahiran. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, perhatikan analoginya kelahiran. Dilahirkan, bentuk pasif dari pihak yang dilahirkan. Bayi tidak pernah menginginkan atau memutuskan untuk dilahirkan. Dia tidak pernah memberi kontribusi sekecil apapun kepada kelahirannya. Dalam seluruh proses mulai dari awal pembuahan sampai kelahiran, sang bayi benar-benar pasif dan sama sekali tidak mampu mengendalikan kelahirannya. Demikian juga orang belum percaya tidak dapat mengambil satu langkah pun menuju kelahiran kembali. Dia harus dilahirkan oleh Roh Kudus. Makanya kita dibilang, engkau harus dilahirkan kembali. Lalu orang bertanya, bagaimana caranya Pak? Apa yang saya bisa buat untuk dilahirkan kembali? Tidak bisa. Itu pekerjaan Roh Kudus, murni pekerjaan Roh Kudus. Kamu tidak bisa buat apa-apa supaya dilahirkan. Sama seperti begini. Untuk jadi tentara, tinggimu harus 180. Kamu tidak bisa buat apa-apa untuk 180, tinggimu 180. Kalau sudah 160 ya sudah begitu sudah. Tapi harus di situ, itu menunjukkan bahwa itu syaratnya. Tapi kamu tidak bisa bikin apa-apa untuk mencapai syarat itu. Tapi syarat itu harus terjadi. Kaum Arminian mengajarkan konsep yang tidak alamiah, bahwa suatu ketidakberadaan non-being yang rohani dapat memiliki keinginan untuk dilahirkan, dapat percaya kepada Kristus serta dilahirkan kembali. Tapi suatu ketidakberadaan tidak bereksistensi, dan karena itu tidak mungkin dapat memiliki keinginan untuk datang pada Kristus. Paulus menggunakan ilustrasi penciptaan. Dia mengatakan orang yang berada dalam Kristus adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5:17, Galatia 6:15. Kita ciptaan baru. Suatu ketidakberadaan atau ketiadaan tidak dapat menciptakan diri sendiri. Konsep penciptaan sudah pasti mengimplikasikan kepasifan total dan ketidakmampuan dari objek yang diciptakan. Kalau Tuhan menciptakan pohon, tidak ada andil apapun dari pohon untuk bisa diciptakan. Karena pohonnya belum ada. Suatu ketidakberadaan atau ketiadaan tidak mempunyai andil apa-apa di dalam penciptaannya. Ya,
Jadi kalau sampai pohon itu bisa tercipta, itu semua 100% dari Tuhan yang menciptakan. Pohon itu tidak punya andil 0, sekian persen supaya dia diciptakan. Tidak. Sama dengan kita yang percaya pada Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Kita ini ciptaan. Kalau kita ini ciptaan baru, maka kita tidak punya andil sedikit pun supaya kita bisa diciptakan menjadi ciptaan baru. Tidak. Karena sebelum kita diciptakan baru, kita tidak ada, mati. Ya. Paulus menggunakan analogi kebangkitan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Di ayat 5, Paulus lanjutkan. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati. Jadi orang yang belum dilahirkan kembali, menurut bahasa kitab suci, dia mati atau mayat. Sejumlah orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman, ya, orang Kristen sungguh-sungguh memang. Tapi mereka menafsirkan bahwa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat ini adalah bahwa manusia berada dalam keadaan cedera atau sakit, tapi tidak mati. Cuma setengah mati saja, tapi belum mati. Karena mereka berpendapat bahwa manusia masih memiliki kemampuan untuk meminta pertolongan kepada Allah untuk diselamatkan. Jadi manusia memang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi soal minta tolong diselamatkan masih bisa. Ya, itu menurut beberapa kalangan begitu. Manusia memiliki kemampuan untuk percaya atau tidak percaya. Manusia belum sungguh-sungguh mati. Karena kalau dia sudah mati, dia tidak dapat minta tolong. Manusia hanya sakit. Ya, dia penuh dengan dosa. Manusia sakit karena dosa, tapi dia masih dapat meminta pertolongan dokter. Ya, masih sakit saja. Tapi kaum Calvinis berpegang pada ajaran Alkitab yang begitu jelas dan berkata, tidak, manusia sudah mati. Manusia bahkan tidak dapat membuka mulutnya. Manusia juga tidak dapat memiliki keinginan untuk minta tolong pada dokter. Manusia sudah mati. Mayat itu tidak, kalau masih sakit masih bisa minta tolong dokter. Ini mati. Mati artinya minta tolong dokter pun tidak bisa. Jadi manusia berdosa dari diri sendiri tak mungkin minta diselamatkan. Kalau dia bisa minta selamatkan, dia belum mati. Tapi ini mati. Kaum Arminian membandingkan orang yang belum dilahirkan kembali sebagai seorang yang melompat dari jendela tingkat 2 sebuah rumah. 3 tulang rusuknya patah, kakinya juga patah, namun masih hidup. Orang itu tahu dia cedera parah dan memerlukan dokter. Dia dapat meminta pertolongan kepada orang yang lewat dan menyeret dirinya ke tempat telepon untuk menelepon dokter. Dia ingin diobati dan disembuhkan. Itu gambaran Arminian. Jatuh dari lantai 2, 3 rusuk patah, kaki patah, tapi masih bisa minta tolong. Sedangkan kaum Calvinis melukiskan orang yang belum dilahirkan kembali sebagai seorang yang melompat dari puncak gedung pencakar langit dan tubuhnya berserakan di jalan. Seandainya masih ada sesuatu yang utuh yang tersisa pada tubuhnya ketika dia menyentuh tanah, dia tidak dapat mengetahui bahwa dia memerlukan pertolongan, apalagi berteriak minta tolong. Orang ini sudah mati, tidak memiliki kehidupan dan tidak mungkin dapat menginginkan pertobatan. Mati. Itu 2 gambaran kira-kira. Arminian menganggap hanya cedera, parah. Tapi Calvinis menganggap sudah mati. Atau kita ambil contoh lain. Teori yang menyatakan bahwa manusia memiliki sedikit jasa dalam keselamatan, yaitu dengan mengajarkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk percaya. Jadi kita masih punya kemampuan untuk percaya atau tidak percaya. Pilih mana? Nah, ini dalam pandangan Arminian seperti itu. Yang diilustrasikan dengan seorang yang sedang tenggelam. Kepalanya timbul tenggelam di air, sementara dia menggapai-gapai, tangannya berusaha untuk tidak tenggelam.
Bila tidak ada orang yang menyelamatkannya, dia akan mati. Mungkin paru-parunya sudah kemasukan air, mungkin dia sempat pingsan sebentar, tapi dia masih dapat berpikir dan mampu melambai serta menjerit kepada pengawas pantai agar diselamatkan. Bila dia berseru kepada pengawas pantai, maka pengawas itu akan menyelamatkan dia. Itu Arminian. Pokoknya hampir mati, tapi tolong. Nah, itu Arminian. Ya. Tapi gambaran yang Alkitabiah adalah manusia itu seseorang yang sudah tergeletak di dalam palung laut di Kepulauan Mariana, yang dalamnya melebihi 35.000 kaki atau 10.500 meter. Tekanan air yang menindihnya kira-kira 2,4 ton per sentimeter. Dan dia telah tenggelam selama 1000 tahun. Dan hiu-hiu yang ganas telah memakan jantungnya. Dengan kata lain, orang itu sudah mati, sama sekali tidak dapat meminta pengawas pantai kemanapun untuk menyelamatkannya. Agar dia dapat diselamatkan, suatu mukjizat harus terjadi. Dia harus dihidupkan terlebih dahulu dan dibawa ke permukaan air. Setelah itu barulah dia dapat berseru untuk minta tolong pada pengawas pantai. Jadi mukjizat harus terjadi, baru dia bisa teriak minta tolong. Berarti teriak minta tolong itu pun karena mukjizat dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja di sini, minta tolong pun tidak bisa. Ya, berseru pada Tuhan tidak bisa. Inilah gambaran yang sebenarnya dari orang berdosa. Dia mati karena pelanggaran-pelanggarannya dan dosa-dosanya. Dia tidak memiliki keinginan untuk disembuhkan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dirinya membutuhkan penyembuhan. Dia sudah mati. Pada waktu Kristus memanggil Lazarus untuk keluar dari kubur, Lazarus tidak memiliki kehidupan untuk dapat mendengar, bangkit, dan keluar dari kubur. Ya. Tak ada setitik pun kehidupan di dalam diri Lazarus. Agar dia dapat mendengar panggilan Yesus serta datang kepadanya, Lazarus harus dihidupkan lebih dulu. Yesus menghidupkan kembali Lazarus, dan barulah kemudian Lazarus dapat memberi respon. Kasih bangkit Lazarus, baru panggil Lazarus keluar, baru bisa keluar. Tapi kalau Yesus tidak membangkitkan Lazarus, hanya panggil Lazarus keluar, hoi, berteriak sampai manapun, Lazarus tidak akan bangun karena mati. Jadi harus ada mukjizat terlebih dahulu, baru bisa respon. Ilustrasi ini menunjukkan isu paling sentral antara kaum Arminian dan kaum Calvinis. Isu yang disebut oleh Martin Luther sebagai engsel, di mana seluruh reformasi berputar. Kaum Arminian, di sini kami menulis dengan murah hati tentang kaum ini. Meskipun kami menemukan bahwa mereka tidak alkitabiah mengenai pokok ini. Kaum Arminian percaya bahwa Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Dan bahwa tidak ada manusia yang dapat memberikan kontribusi sekecil apapun buat penebusan dosanya. Sampai di sini pandangan Arminian benar. Yesus telah membayar lunas semua hutangku. Kepadanya aku sekarang berutang. Sampai di situ Arminian benar. Tapi inti permasalahannya adalah bahwa setelah itu kaum Arminian menyatakan bahwa manusia yang belum diselamatkan dengan kekuatan diri sendiri, dengan pertolongan Roh Kudus, berkemampuan untuk meminta kepada Yesus menyelamatkan dia. Dan ketika dia telah meminta pada Yesus, dia akan dilahirkan kembali. Jadi masih ada kemampuan untuk meminta tolong. Akan tetapi kaum Calvinis yang Alkitabiah menolak pandangan tersebut. Kaum Arminian seolah-olah meletakkan kereta di depan kuda. Manusia sudah mati karena dosa-dosanya dan pelanggarannya. Bukan sekedar sakit dan cedera, namun tetap hidup. Tidak. Orang yang tidak diselamatkan, yang belum dilahirkan kembali, telah mati secara rohani. Dia tidak dapat meminta pertolongan kecuali bila Allah mengubah hati batunya menjadi hati daging, serta menghidupkannya secara rohani. Kemudian setelah mengalami kelahiran kembali, barulah untuk pertama kalinya dia dapat datang pada Yesus, menyatakan penyesalan atas dosa-dosanya, memintanya untuk menyelamatkan dia. Makanya dalam doktrin Calvinis, kelahiran baru atau kelahiran kembali
terjadi lebih dulu daripada pertobatan atau beriman. Jadi bertobatnya atau terima Yesus di sini, tapi lahir baru sudah duluan. Lahir baru bukan beriman. Lahir baru bukan bertobat. Tapi lahir baru mendahului pertobatan dan iman pada Kristus. Ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Allah hanya mengaruniakan penebusan saja, ataukah juga mengaruniakan iman? Apakah Allah memberikan kontribusi berupa pengorbanan Kristus dan manusia memberikan kontribusi berupa iman? Perhatikan kalimat ini ya. Allah sudah melakukan bagiannya, yaitu memberikan Kristus mati di atas kayu salib. Bagianmu sekarang adalah beriman kepadanya. Baru kamu selamat. Jadi selamat itu ada kontribusi Allah, yaitu penebus, dan ada kontribusi manusia, yaitu iman. Sehingga baru terjadi keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah ada unsur Allahnya, ada unsur manusianya. Kalau begitu, dapatkah dikatakan bahwa 100% dari Allah? Tidak. Segala kemuliaan bagi Allah? Tidak. 80% untuk Allah. Ada sisa 20% bagi saya yang memutuskan untuk beriman. Jadinya begitu. Tapi kalau segala sesuatu dari Allah, segala kemuliaan bagi Allah, mestinya semua 100% dari Allah. Maka sebenarnya bukan cuma penebusan itu yang dikaruniakan, tapi iman kepada penebusan itu juga dikaruniakan. Ya. Apakah keselamatan manusia sebagian tergantung Allah? Dia mengaruniakan Kristus untuk mati bagi kita di atas kayu salib, atau seluruhnya tergantung pada Allah? Dia mengaruniakan Kristus bagi kita, ditambah mengaruniakan iman pada kita. Apakah pada manusia masih tersisa sedikit kemuliaan bagi diri sendiri, yaitu kemampuan dipercaya? Atau apakah segala kemuliaan adalah bagi Allah? Pengajaran mengenai kerusakan total manusia menyatakan segala kemuliaan adalah bagi Allah, dan tidak ada sedikit pun kemuliaan bagi manusia. Ya, maka manusia berdosa berada pada ketidakmampuan total. Melakukan kebaikan tidak bisa, mengerti kebaikan tidak bisa, menginginkan kebaikan tidak bisa, menginginkan selamat pun tidak bisa. Betul-betul total. Supaya menginginkan selamat itu anugerah. Kesimpulan, ada 3 pelajaran yang dapat kita simpulkan dari ajaran yang Alkitabiah mengenai kerusakan total. Pertama, kerusakan total menjelaskan sumber dari masalah-masalah yang ada dalam dunia ini. Kebencian manusia terhadap Allah dan sesama merupakan akar dari tindakan kekerasan yang dilakukan pelajar, pembakaran, huru-hara, penjarahan saat terjadi kekacauan rasial, tindakan anarki, pemogokan untuk kepentingan diri sendiri, peredaran obat bius, serta berbagai macam kejahatan dan kekacauan yang melanda dunia ini. Semua kejahatan pokoknya di dunia ini sumber dari mana? Karena manusia telah mengalami kejahatan total. Tanpa bersikap menyederhanakan masalah ataupun bersikap naif, kami menyatakan bahwa masyarakat kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas, kecuali bila orang-orang dilahirkan kembali dan datang pada Kristus. Semua problem dunia ini tidak akan bisa beres kecuali orang datang pada Kristus. Karena Alkitab menyatakan bahwa manusia telah mati secara rohani, dan akibatnya adalah semua orang menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat mengumpahkan darah, keruntuhan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, ini sumber malapetaka di dunia ini gara-gara itu. Dan Alkitab menubuatkan bahwa keadaan ini akan menjadi lebih buruk sebelum berubah menjadi lebih baik. Pada hari-hari terakhir, iblis akan dilepaskan untuk sementara, dan keadaan akan menjadi seolah-olah seluruh isi neraka sedang merajalela di dunia. Menjelang akhir zaman,
naik lagi kejahatannya, ya. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa pertobatan seluruh dunia akan menyelesaikan semua masalah. Karena orang-orang Kristen yang telah dilahirkan kembali masih dapat berdosa. Meskipun mereka telah diubahkan secara mendasar. Dunia membutuhkan lebih dari sekadar pertobatan. Dunia membutuhkan orang Kristen yang menjalankan prinsip-prinsip Kristen dalam bidang politik, ekonomi, pekerjaan, dan semua kegiatan masyarakat. Makanya, kalau ada orang-orang baik, ya, ada orang Kristen yang baik yang mau terjun dalam dunia politik, dukunglah mereka. Doakanlah mereka supaya jangan jadi hitam di sana. Tapi kalau rasa itu orang baik, dukung. Sekarang ini mau banyak caleg-caleg yang beredar. Jangan dukung asal dukung keluarga. Ya, biarpun keluarga tapi rasanya bejat, jangan dukung. Tapi tidak ada hubungan keluarga, tapi saudara rasa itu orang cinta Tuhan, itu orang kira-kira moralitasnya dapat diandalkan, dia dapat membawa perubahan, dukung. Ada orang yang inbox saya, kakak, minta tolong kakak. Tolong kakak posting di kakak pun wall Facebook, beta pun foto dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kalimatnya bagaimana? Dilihat dari mukanya memang tidak meyakinkan. Tapi hatinya, betul-betul apa begitu ya? Tidak. Dalam hati saya ini, dilihat dari mukanya tidak meyakinkan, tapi dari hatinya, justru yang jadi saya persoalan adalah lupung hati itu yang masalah itu. Ya. Justru lu punya wajah menurut saya masih baik daripada hati itu. Ya. Lalu kalau saya mempromosikan seperti itu, terus si B datang, kakak tolong saya, penuhlah wall saya dengan para caleg. Ya, jadi memang sekarang semua lagi bertebaran, tapi saudara harus pilihlah yang betul-betul cinta Tuhan, sudah tahu dia iman sungguh-sungguh, orang teruji moralitasnya dan dapat kira-kira punya harapan untuk melakukan perubahan. Kalau tidak usah, biarpun keluarga. Itu bisa bikin dunia lebih baik, ya. Bahkan kalau terlalu sedikit orang baik juga, orang jahat juga banyak juga, ya. Akhirnya tenggelam juga. Tapi ajaran tentang kerusakan total manusia seharusnya memperingatkan umat Kristen agar tidak terkejut dengan mentalitas dunia yang penuh kebencian, destruktif, memberontak, anarkis, dan ajaran ini seharusnya menunjukkan pada kita kebutuhan akan Injil dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jangan heran dunia ini makin hari makin buruk. Lihat politikus-politikus tertentu rasanya mau ambil hammer ketok kepalanya saja. Ya. Tapi jangan heran, memang dunia dalam keadaan bejat seperti itu. Dan karenanya makin sadar bahwa dunia ini membutuhkan Injil. Kedua, pengetahuan tentang kerusakan total itu manusia seharusnya juga mengajarkan pada kita bahwa diri kita benar-benar buruk dan berada dalam situasi yang mengerikan jika Allah tidak menolong kita. Bayangkan, kamu tidak bisa buat baik. Kamu tidak menginginkan, kamu tidak memahami kebaikan, kamu tidak menginginkan kebaikan pun tidak. Bahkan mempunyai keinginan datang pada Yesus saja tidak. Tapi kok hari ini bisa percaya Yesus, ya? Hari ini bisa duduk dengar firman Tuhan, ya? Hari ini bisa duduk dengar firman Tuhan, doktrin yang berat-berat, ya? Dan dengan bukan hanya terpaksa, tapi penuh kerinduan. Hari ini bisa melayani Tuhan dengan sukacita, ya? Itu anugerah itu. Itu karunia besar itu. Ya, kalau Tuhan tidak bekerja, betapa mengerikannya hidup kita ini, ya. Jadi ikut Tuhan sungguh-sungguh, tidak usah neko-neko macam-macam, miring-miring, ya, karena banyak orang tidak dapat anugerah seperti itu. Ketiga, pengetahuan tentang kerusakan total manusia akan mengajar setiap orang bahwa jika dia memiliki keinginan untuk memohon Allah agar menolongnya, ini karena Allah sendiri sedang berkarya di dalam dirinya untuk menghendaki dan melakukan sesuatu menurut kerelaan. Kalau sampai sudah ada kerinduan rohani, kepengen PA, belajar firman Tuhan, keinginan itu sungguh-sungguh, ingin melayani Tuhan, ingin sungguh-sungguh, keinginan itu pasti datang dari Allah. Kalau bukan dari Allah, motivasinya macam-macam. Bisa ingin tenar, ingin cari duit, ingin cari nama, dan sebagainya. Ya,
Tapi kalau keinginan sungguh-sungguh, itu pasti dari Allah. Orang tersebut akan mengetahui bahwa bukan saja Yesus mati untuk menebus dosanya, tapi juga Allah memberi iman dalam hatinya untuk percaya pada Yesus. Maka kita hanya dapat berseru, alangkah baiknya Allah. Dia bukan saja mengirim Yesus untuk menanggung siksa neraka bagi saya, tapi dia juga membuat saya, orang yang sama sekali tidak mengasihi Yesus, untuk ingin mengasihi Yesus dan percaya padanya. Sungguh Allah sangat baik. Bukan aku yang memilih engkau, karena Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Hati ini akan tetap menolak engkau bila engkau tidak memilih diri ini. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku. Amin. Bagus ya. Maka saudara harus bersyukur bisa jadi orang beriman, bisa jadi orang percaya. Shalom.